Bagaimana rasanya mencintai seseorang yang menyimpan rahasia besar? Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Kisah ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kepercayaan, takdir, dan pengorbanan. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini, kita akan melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelum kita mulai cerita yang akan menguras emosi kalian, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Jika kalian suka cerita yang penuh kejutan dan menyentuh hati, pastikan untuk like dan share video ini. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di tengah rimbunnya hutan yang lebat, Isa berjalan menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup dedaunan. Langkahnya terhenti ketika ia melihat seseorang duduk tersandar di bawah pohon besar. Napasnya tersengal. Pria itu tampak lusuh, pakaiannya robek di beberapa bagian, dan wajahnya penuh keringat. Mata pria itu memandang sekeliling dengan tatapan bingung, seperti seseorang yang kehilangan arah. "Kamu tersesat?" tanya Isa dengan suara lembut dan penuh perhatian. Pria itu menoleh dengan mata penuh kelelahan. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini," jawabnya pelan. Suaranya serak karena kehausan. Isa menyodorkan botol air minumnya. "Minumlah dulu. Aku akan membantumu," ujarnya tanpa ragu. Isa membantu pria itu berdiri dan membawanya ke tempat yang lebih teduh. "Namaku Isa. Kamu siapa?" tanyanya sambil membantu pria itu duduk kembali. "Awan," jawab pria itu singkat. Isa menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Siapa sebenarnya pria ini? Apa yang membuatnya tersesat di tengah hutan yang jarang dilalui orang? Namun Isa memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. "Ayo, aku akan membawamu ke rumahku. Kamu butuh tempat untuk beristirahat," katanya sambil tersenyum. Awan akhirnya tinggal di rumah Isa, sebuah rumah besar yang mewah dan nyaman. Hari pertama di rumah itu, Awan lebih banyak diam dan memperhatikan sekelilingnya. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang begitu berbeda dengan kehidupannya sebelumnya. Isa memperkenalkannya kepada ibunya dan anak kecil yang selalu ceria. "Ini ibuku dan ini adik kecilku Nia. Kami tinggal bertiga di sini," ujar Isa dengan lembut. Ibunya tersenyum ramah, menerima Awan dengan tangan terbuka. Hari-hari berlalu, tetapi Awan tidak pernah menemukan jalan keluar dari hutan. Setiap kali, ia mencoba mencari tahu bagaimana ia bisa sampai ke tempat ini. Semuanya terasa kabur. Isa dan keluarganya tetap menerima Awan dengan hangat, tanpa mengetahui bahwa ada misteri besar yang mengikutinya. "Mungkin kamu perlu waktu untuk mengingat," kata Isa suatu malam saat mereka duduk di beranda rumah. "Tapi sampai saat itu tiba, anggaplah ini rumahmu juga." Meskipun awalnya canggung, Awan mulai terbiasa dengan kehidupan di rumah Isa. Ia membantu pekerjaan sehari-hari, bermain dengan Nia, dan sesekali bercakap-cakap dengan Isa saat malam tiba. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang menunggunya di luar sana. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Isa dan Awan semakin erat. Hari-hari yang mereka lalui di bawah satu atap menciptakan ruang bagi kisah mereka untuk berkembang. Awalnya, percakapan mereka hanya sekadar obrolan ringan di teras rumah saat senja, menyapa. Isa sering duduk dengan secangkir teh melati di tangannya, sementara Awan membawa buku yang belum selesai dibacanya. Setiap helaan napas yang mereka tukar perlahan berubah menjadi kehangatan yang sulit dijelaskan. Suatu malam, ketika bintang-bintang bertaburan di langit, Awan menatap Isa dengan tatapan yang lebih dalam. "Kamu berbeda dari orang lain," ucapnya, lirih,
seperti sebuah pengakuan yang telah lama ia tahan. Isa mengangkat alisnya, tersenyum, lalu berkata, "Mungkin karena aku percaya bahwa setiap orang punya cerita yang belum terungkap." Jawaban itu menggantung di udara, mengisi ruang di antara mereka dengan getaran yang asing, namun begitu nyaman. Hari-hari berlalu, dan mereka semakin sering berbagi kisah. Isa mulai mengenal Awan bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga dari tatapan dan gerak-geriknya. Awan pun semakin memahami Isa, dari caranya menyusun kata, hingga kebiasaannya menyentuh ujung rambut saat sedang berpikir. Ada rasa yang mulai tumbuh di antara mereka, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pertemanan. Mereka mungkin tidak menyadarinya, atau mungkin sengaja mengabaikannya, tapi hati mereka tahu bahwa ada sesuatu yang berubah. Pernah suatu ketika, hujan turun deras saat Isa dan Awan tengah berbincang di teras. Suara rintik hujan menjadi latar belakang bagi percakapan mereka yang semakin dalam. "Awan, menurutmu cinta itu seperti apa?" tanya Isa tiba-tiba. Awan menatap hujan yang mengguyur halaman, berpikir sejenak, lalu menjawab, "Cinta itu seperti hujan. Kadang datang tanpa diduga, mengalir begitu saja, dan meskipun basah, kita tetap ingin merasakannya." Isa tersenyum mendengar jawaban itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang berbeda, seseorang yang bisa memahami pikirannya tanpa banyak kata. Malam demi malam, hubungan mereka semakin kuat. Bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi juga dalam kebersamaan yang sunyi. Mereka tidak selalu harus berbicara untuk memahami satu sama lain. Kadang, cukup dengan duduk berdampingan dan mendengarkan lagu favorit mereka. Semuanya sudah terasa, cukup. Hati mereka telah berbicara dalam bahasa yang hanya mereka pahami. Setelah beberapa bulan berlalu, Isa dan Awan memutuskan untuk menikah. Keputusan itu datang dengan alami, seperti daun yang jatuh ke bumi tanpa dipaksa angin. Pernikahan mereka digelar dengan sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Di bawah langit biru dan semilir angin sore, Isa mengenakan kebaya putih, sementara Awan berdiri gagah dalam balutan kemeja batik. Saat prosesi akad berlangsung, suara Awan terdengar mantap saat mengucapkan ijab kabul. Isa menahan air mata bahagia, merasa bahwa inilah momen yang telah ia tunggu sepanjang hidupnya. Semua orang tersenyum, menyaksikan dua jiwa yang akhirnya dipersatukan dalam ikatan suci. Kebahagiaan itu begitu nyata, terasa dalam setiap sentuhan tangan, dalam setiap doa yang dipanjatkan. Hari itu, Isa merasa bahwa hidupnya telah mencapai titik sempurna. Setelah acara selesai, malam pertama mereka sebagai suami istri pun tiba. Isa dan Awan duduk berdampingan di teras rumah, seperti kebiasaan mereka selama ini. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Angin terasa lebih dingin, bulan tampak lebih terang, dan Isa merasa ada ketegangan yang menggelayuti udara. Awan menatap langit, lalu berbisik, "Kita akan selalu bersama, kan?" Isa menoleh padanya, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. "Tentu saja," jawabnya yakin. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, sesuatu terjadi. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi perlahan terungkap, mengubah segalanya dalam sekejap. Isa tidak pernah menyangka bahwa malam yang seharusnya menjadi malam paling indah dalam hidupnya justru membawa kenyataan yang mengejutkan. Ada sesuatu dalam diri Awan yang belum pernah ia ketahui, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik tatapan hangat dan senyum lembutnya. Dan ketika semuanya terungkap, Isa hanya bisa terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Malam itu, Isa terbangun dengan perasaan aneh yang membuatnya gelisah. Rasa dingin menyelusup ke dalam kamarnya meskipun jendela tertutup rapat.
Ia meraba sisi ranjangnya dan merasakan kekosongan di sana. Awan tidak ada di tempatnya. Hatinya langsung dipenuhi kegelisahan. "Awan?" Panggilnya pelan, berharap sahabatnya hanya pergi ke dapur atau mungkin ke kamar mandi. Namun, tidak ada jawaban. Isa duduk, merasakan desiran ketakutan merayapi tubuhnya. Ia bangkit, melangkah keluar dari kamar, dan menelusuri rumah yang gelap. Setiap sudut ia periksa, tetapi Awan tidak ada. Perasaan panik mulai menjalar dalam dadanya. Ia melangkah menuju pintu depan, membuka dengan cepat, dan keluar ke halaman. Bulan purnama menggantung di langit, bersinar terang, memandikan dunia dengan cahaya keperakan yang dingin. Angin bertiup perlahan, membawa suara samar yang terdengar seperti auman jauh di dalam hutan. "Awan, di mana kamu?" Serunya dengan suara yang hampir bergetar. Matanya menyapu halaman, mencari sosok sahabatnya, tetapi yang ia temukan justru sesuatu yang mengerikan. Tidak jauh dari sana, di tepi hutan, bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Jantung Isa berdegup kencang. Sesuatu yang tak wajar sedang terjadi. Isa melangkah mundur saat matanya menangkap sosok raksasa yang berdiri di antara pepohonan. Sosok itu lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kekar dan diselimuti bulu keperakan yang tampak berkilauan di bawah cahaya bulan. Sepasang mata kuning keemasan bersinar menembus kegelapan, menatapnya tajam. Jantung Isa serasa berhenti berdetak. Napasnya memburu, tubuhnya ingin berlari, tetapi kakinya seolah tertancap di tanah. Bayangan mengerikan itu bergerak, dan Isa bisa melihat lebih jelas. Itu bukan manusia, bukan pula hewan biasa. Itu adalah seekor serigala raksasa. Isa ingin menjerit, tetapi tenggorokannya terasa kering. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Perlahan, sosok serigala itu mulai berubah. Tubuhnya menyusut, bulunya menghilang, dan cakar yang tajam berubah menjadi jari-jari manusia. Dalam hitungan detik, di tempat serigala raksasa tadi berdiri, kini berdirilah Awan dengan napas tersengal. "Aku bisa menjelaskan." Suara Awan terdengar penuh kepedihan, hampir berbisik. Isa tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya masih gemetar. Pikirannya dipenuhi ribuan pertanyaan yang bercampur dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Awan, sahabatnya, orang yang selama ini ia percayai, ternyata bukan manusia biasa. Awan menarik napas dalam, berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Ia menatap Isa dengan sorot mata penuh kesedihan, menyadari bahwa kata-kata yang akan ia ucapkan akan mengubah segalanya. "Isa, aku bukan manusia biasa," katanya dengan suara lirih, hampir seperti bisikan yang tertelan angin malam. "Aku adalah siluman serigala yang telah lama mengembara di dunia manusia. Aku memiliki tugas yang harus kuselesaikan, dan itu berhubungan dengan keluargamu." Isa terdiam, matanya membesar, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Hatinya berdebar kencang, dan ia merasa seakan-akan dikhianati oleh seseorang yang paling ia percayai. "Jadi selama ini, kau hanya berpura-pura?" Suaranya bergetar, mencerminkan gejolak batin yang melandanya. Awan mencoba mendekat, tapi Isa mundur selangkah, seakan ingin menjaga jarak dari sosok yang kini terasa asing baginya. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kenapa kamu membiarkan aku percaya bahwa kamu sama sepertiku?" Air mata mulai mengalir di pipinya, menciptakan jejak yang berkilau di bawah sinar rembulan. Awan menunduk, merasa bersalah. Ia ingin menjelaskan segalanya, tapi ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa sakit yang kini terpatri dalam hati Isa. "Aku tidak ingin menyakitimu," katanya akhirnya, suaranya dipenuhi penyesalan. "Aku ingin memberitahumu, tetapi aku takut.
Aku takut kau akan melihatku sebagai monster. Aku takut kehilanganmu. Kata-kata itu menggantung di udara, sementara Isa bergulat dengan emosinya sendiri. Ia ingin marah, ingin membenci Awan, tetapi di sisi lain, hatinya masih dipenuhi dengan perasaan yang sulit ia definisikan. Isa menarik napas dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Apa maksudmu dengan tugasmu? Tanyanya akhirnya. Suaranya masih mengandung nada penuh kekecewaan. Awan menatapnya dengan dalam, lalu berkata, Nenek buyutmu Ashar membuat perjanjian dengan kaumku. Perjanjian itu adalah rahasia terbesar yang disimpan oleh keluargamu, rahasia yang telah memberikan mereka kekayaan dan kemakmuran selama bertahun-tahun. Isa mengernyit, mencoba memahami makna di balik kata-kata Awan. Ia ingat cerita-cerita lama tentang kejayaan keluarganya yang seakan datang begitu saja tanpa sebab yang jelas. Awan melanjutkan, Nenek Ashar ingin keluarganya sejahtera, dan ia bersedia melakukan apapun demi mencapai itu. Maka, ia membuat kesepakatan dengan para siluman. Kaumku memberinya keberuntungan, harta, dan kejayaan. Tetapi sebagai gantinya, ada harga yang harus dibayar. Isa merasakan darahnya berdesir. Harga? Ia bertanya, suaranya hampir berbisik. Awan mengangguk pelan. Dan sekarang waktunya telah tiba untuk menagih janji itu. Dunia Isa terasa berputar. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik kemakmuran keluarganya, tersembunyi kegelapan yang begitu dalam. Apa yang harus dibayar? Tanyanya dengan ketakutan yang mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Awan menatapnya dengan sorot mata yang sulit, diartikan seakan tidak tega untuk mengucapkannya. Nyawamu Isa, katanya akhirnya. Kau adalah bagian dari perjanjian itu. Isa merasa dunianya runtuh, seolah-olah seluruh kenyataan yang selama ini ia anggap sebagai kebenaran hanyalah bayangan semu yang dibentuk oleh kesepakatan gelap yang tidak sepenuhnya ia pahami. Keberhasilannya, kebahagiaan yang selama ini ia nikmati, dan segala sesuatu yang ia miliki, kini terasa seperti racun yang perlahan meresap ke dalam kehidupannya. Jantungnya berdegup kencang, dadanya terasa sesak saat pikirannya dihantam oleh gelombang pertanyaan yang tak kunjung mereda. Jika semua yang ia miliki berasal dari sesuatu yang tidak suci, apakah itu berarti seluruh hidupnya selama ini adalah kebohongan? Apakah itu berarti ia telah menukar jiwanya dengan sesuatu yang tidak benar-benar miliknya? Isa menggigit bibirnya, mencoba menahan ketakutan yang berusaha merayap masuk ke dalam dirinya. Matanya menatap Awan dengan kebingungan dan rasa takut yang tidak dapat disembunyikan. Apa yang terjadi jika janji itu tidak dipenuhi? Suaranya terdengar bergetar, hampir tak terdengar. Awan menunduk, raut wajahnya menyiratkan kesedihan dan beban berat yang harus ia pikul. Ia tahu bahwa Isa berhak mengetahui kebenaran, tetapi mengatakannya dengan lantang akan menghancurkan harapan yang tersisa dalam hati temannya. Namun, Awan tidak dapat berbohong. Dengan suara yang nyaris tak lebih dari bisikan, ia akhirnya menjawab, akan ada akibat yang lebih buruk. Isa terdiam, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja ia dengar. Akibat yang lebih buruk? Kata-kata itu bergema di dalam kepalanya, menciptakan bayangan mengerikan yang semakin membuatnya cemas. Seberapa buruk konsekuensi yang harus ia hadapi? Apakah itu hanya akan berdampak pada dirinya sendiri? Ataukah juga pada orang-orang yang ia cintai? Isa merasa seperti terjebak dalam jerat yang tak terlihat. Semakin ia mencoba melepaskan diri, semakin kuat cengkeraman yang mengikatnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa keputusannya di masa lalu akan membawanya pada keadaan seperti ini, di mana setiap pilihan yang tersedia sama-sama menyakitkan. Awan tidak ingin melukai Isa, tidak ingin membawa sahabatnya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Namun, ia terikat sumpah, dan tidak ada cara untuk menghindari kenyataan yang ada. Isa harus memilih.
Apakah ia akan tetap mempertahankan kebahagiaannya yang rapuh dengan segala konsekuensi yang mungkin muncul? Ataukah ia akan menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan demi mencari jalan keluar yang lebih benar? Tidak ada jawaban yang mudah. Kedua pilihan itu seperti pedang bermata dua, menyakitkan dan berbahaya. Isa menatap langit yang mulai gelap, hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Tetapi di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh, keberanian. Mungkin sudah saatnya ia menghadapi kebenaran, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Mungkin, di balik semua ini, masih ada harapan yang bisa ia genggam. Namun, apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Isa merasa dunianya runtuh, seolah-olah seluruh kenyataan yang selama ini ia anggap sebagai kebenaran hanyalah bayangan semu yang dibentuk oleh kesepakatan gelap yang tidak sepenuhnya ia pahami. Keberhasilannya, kebahagiaan yang selama ini ia nikmati, dan segala sesuatu yang ia miliki, kini terasa seperti racun yang perlahan meresap ke dalam kehidupannya. Jantungnya berdegup kencang, dadanya terasa sesak, saat pikirannya dihantam oleh gelombang pertanyaan yang tak kunjung mereda. Jika semua yang ia miliki berasal dari sesuatu yang tidak suci, apakah itu berarti seluruh hidupnya selama ini adalah kebohongan? Apakah itu berarti ia telah menukar jiwanya dengan sesuatu yang tidak benar-benar miliknya? Isa menggigit bibirnya, mencoba menahan ketakutan yang berusaha merayap masuk ke dalam dirinya. Isa berdiri di bawah langit yang kelam, matanya menatap lurus ke depan dengan penuh keteguhan. Dadanya berdegup cepat, pikirannya dipenuhi oleh serangkaian peristiwa yang telah membentuk takdir yang kini menjerat keluarganya. Ia tidak ingin menyerah begitu saja pada perjanjian kuno yang telah merampas kebahagiaan mereka selama berabad-abad. Perjanjian itu adalah kutukan, belenggu yang diwariskan turun-temurun tanpa ada satupun dari mereka yang dapat menghindarinya. Namun, Isa menolak untuk menerima nasib yang telah digariskan. "Aku tidak akan membiarkan keluargaku jatuh ke dalam kegelapan," ucapnya dengan penuh tekad. Hatinya menyala dengan api perlawanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang ia cintai. Tidak peduli apapun yang terjadi, ia akan melawan. Di sudut ruangan yang redup, Awan mendengar setiap kata yang diucapkan Isa. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam, namun juga harapan yang samar. Ia memahami tekad Isa, tetapi juga sadar bahwa perjanjian ini bukan sesuatu yang bisa dilanggar begitu saja. Sudah banyak yang mencoba, dan semuanya berakhir dalam keputusasaan. Namun melihat keberanian Isa, Awan mulai percaya bahwa mungkin masih ada cara lain untuk mengakhiri semua ini. Meski begitu, ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia lakukan. Sebuah pengorbanan yang mungkin akan mengubah segalanya. Ia menatap Isa dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa tidak ada pilihan lain. Jika takdir bisa ditulis ulang, maka ia harus menjadi orang yang pertama mengambil pena. Dengan langkah berat, Awan mendekati Isa. Ia menggenggam tangan Isa dengan erat, merasakan hangatnya kehadiran sahabat yang telah bersamanya melewati banyak hal. "Aku akan mencari jalan lain, meskipun itu berarti aku harus menghilang dari hidupmu," bisiknya dengan suara bergetar. Air matanya mengalir perlahan, membasahi pipinya yang pucat. Ia tahu bahwa kata-katanya akan menusuk hati Isa, tetapi ini adalah satu-satunya cara. Jika ia tetap di sini, perjanjian itu akan terus menghantui mereka. Jika ia menghilang, mungkin ada kesempatan bagi Isa untuk bebas. Itu adalah pilihan yang tidak mudah, tetapi Awan telah memutuskan. Ia harus pergi sebelum semuanya terlambat. Isa terdiam. Kata-kata Awan mengguncang hatinya lebih dari apapun. "Tidak, kau tidak boleh pergi.
Kita bisa mencari jalan lain bersama, serunya dengan suara yang hampir bergetar. Namun Awan hanya tersenyum lembut, seolah-olah ia telah menerima nasibnya dengan ikhlas. Keputusan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Isa dan semua orang yang mereka sayangi. Ia tidak ingin Isa mengorbankan segalanya hanya untuk melawan sesuatu yang sudah tertulis dalam sejarah mereka. Jika ada harga yang harus dibayar, maka biarlah ia yang membayarnya. Angin malam berhembus pelan, membawa serta bisikan dari masa lalu dan masa depan. Awan melangkah mundur, semakin menjauh dari Isa. "Percayalah, ini yang terbaik," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dengan satu gerakan cepat, ia berbalik dan menghilang dalam kegelapan malam. Isa berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia ingin mengejar, ingin menghentikan Awan, tetapi kakinya terasa begitu berat. Hanya satu pikiran yang memenuhi kepalanya. Apakah ini benar-benar satu-satunya cara? Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah langit pun turut bersedih. Awan pergi tanpa kata perpisahan yang panjang, hanya meninggalkan jejak langkah yang perlahan menghilang dalam gelap. Isa berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar, matanya memanas, tetapi tak mampu berbuat apa-apa. Harapan bahwa semua ini hanyalah mimpi semakin pudar seiring dengan waktu yang terus berjalan. Dada Isa terasa sesak, seakan dunia yang selama ini ia kenal runtuh seketika. Bayangan kebersamaan mereka masih terpatri jelas di benaknya. Tawa, canda, dan janji-janji yang pernah mereka buat. Namun, semua itu kini hanyalah kenangan yang tak mungkin diulang. Ia mencoba berteriak, memanggil nama Awan, berharap orang itu akan menoleh dan kembali. Namun, suara Isa tertelan oleh pekatnya malam. Kakinya terasa lemah, hampir tak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Sejenak, Isa membiarkan dirinya jatuh bersimpuh di lantai, menangis dalam diam. Kepergian Awan bukan sekadar kehilangan seseorang yang berarti, melainkan kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Tak ada yang bisa menggantikan Awan dalam hidupnya. Tak ada yang bisa mengisi kekosongan yang mulai menggerogoti hatinya. Waktu terus berlalu, tetapi Isa masih terpaku di tempatnya. Ida menatap yang kini tertutup, membayangkan bahwa Awan akan kembali kapan saja. Tapi tidak. Isa tahu bahwa itu hanyalah harapan kosong. Perlahan, ia menghapus air matanya, tetapi luka di hatinya tetap menganga. Dunia di sekelilingnya masih sama, tetapi baginya, segalanya telah berubah. Kepergian Awan membawa serta sebagian dari hidupnya, meninggalkan Isa dalam kesunyian yang menyesakkan. Hari-hari berlalu tanpa makna bagi Isa. Ia tetap menjalani rutinitasnya, tetapi segalanya terasa hampa. Ia masih memiliki kekayaan dan kemewahan yang dahulu membuatnya bangga, tetapi kini semua itu terasa tak berarti. Apa gunanya harta jika ia harus melewati hari-hari tanpa Awan? Apa gunanya hidup mewah jika hatinya tetap kosong? Setiap sudut rumah yang megah itu kini terasa dingin. Tak ada lagi suara tawa yang menyambutnya saat pulang. Isa mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras. Tetapi bahkan kesibukan pun tak mampu mengisi kekosongan yang ia rasakan. Ia sering termenung di ruang tamunya yang luas, memandangi foto-foto lama yang masih tertata rapi di meja. Dalam gambar-gambar itu, ia dan Awan tampak bahagia, tersenyum, saling menggenggam tangan, penuh kehangatan. Namun kini semua itu hanyalah bagian dari masa lalu yang tak bisa ia sentuh lagi. Ia ingin menghapus rasa sakit ini, tetapi kenangan terus menghantuinya. Setiap malam, Isa menatap langit, mencari-cari sosok Awan di antara gemerlap bintang. Ia berharap ada satu bintang yang bersinar lebih terang, menandakan bahwa Awan masih ada di suatu tempat, mengawasinya dari kejauhan.
tetapi langit tetap diam, hanya menawarkan kesunyian yang semakin menusuk hatinya. Dalam kesendirian itu, Isa menyadari satu hal. Tak peduli seberapa banyak ia mencoba melanjutkan hidup, kehilangan Awan akan selalu meninggalkan luka yang tak akan sembuh. Isa tidak bisa lagi menahan rasa penasaran yang terus mengusik pikirannya. Selama ini, ia hanya menerima kisah-kisah yang diceritakan turun-temurun dalam keluarganya, tanpa pernah mempertanyakan kebenarannya. Namun, setelah melihat penderitaan, Awan dan merasakan kehadiran sesuatu yang gelap membayangi mereka, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, lebih rahasia, yang harus ia temukan. Dengan hati-hati, ia mulai menyelidiki sejarah keluarganya, menggali kembali catatan lama, bertanya pada orang-orang tua di desa, dan bahkan mengunjungi tempat-tempat yang dulu menjadi saksi bisu perjalanan leluhurnya. Langkah ini bukan hanya untuk membebaskan Awan dari kutukannya, tetapi juga untuk mencari tahu siapa dirinya sebenarnya dalam pusaran takdir yang terasa semakin mencekiknya. Hari demi hari ia habiskan untuk menyusun kepingan-kepingan masa lalu yang tersebar. Setiap cerita yang ia dengar menambah kebingungan sekaligus memberi petunjuk yang semakin memperjelas gambaran yang selama ini tersembunyi. Ia menemukan bahwa keluarganya bukanlah keluarga biasa. Ada ikatan kuat dengan sesuatu yang lebih tua, dari sekadar sejarah yang tercatat, sesuatu yang berkaitan dengan ilmu kuno yang telah lama terlupakan. Kakeknya, yang dulu dianggap sebagai orang bijak di desa, ternyata memiliki akses ke pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain. Beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai penjaga rahasia kuno, yang hanya diwariskan pada keturunan tertentu. Isa semakin yakin bahwa di balik semua ini, ada sesuatu yang bisa menjadi kunci untuk menghentikan penderitaan Awan. Dalam pencariannya, Isa menemukan beberapa benda peninggalan leluhurnya yang masih tersimpan di rumah keluarganya. Salah satunya adalah sebuah kotak kayu tua dengan ukiran yang mulai pudar. Kotak itu telah lama terkunci dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana kuncinya disimpan. Dengan hati-hati, Isa memeriksa setiap sudut kotak itu, mencari celah atau petunjuk yang mungkin bisa membantunya membukanya. Setelah berjam-jam mencoba berbagai cara, akhirnya ia menemukan mekanisme rahasia yang tersembunyi di bagian bawahnya. Dengan sedikit tekanan, kotak itu terbuka, mengungkapkan sesuatu yang selama ini tersembunyi dari dunia. Di dalamnya, terdapat sebuah kitab tua dengan halaman yang sudah mulai rapuh, tetapi masih bisa dibaca dengan jelas. Dengan hati-hati, Isa membuka halaman pertama kitab itu. Tulisan di dalamnya menggunakan bahasa kuno yang sebagian besar tidak ia mengerti, tetapi ada beberapa kata yang terasa familiar. Seiring ia membaca lebih dalam, ia mulai memahami bahwa kitab ini bukan sekadar catatan sejarah atau kisah legenda. Ini adalah sebuah pedoman, sebuah buku yang berisi cara untuk memutuskan perjanjian gelap yang telah mengikat keluarganya selama berabad-abad. Namun, semakin jauh ia membaca, semakin jelas bahwa ada risiko besar yang harus ditanggung jika ia ingin melakukannya. Kitab itu menjelaskan bahwa kutukan yang menimpa keluarganya berasal dari perjanjian lama yang dibuat oleh salah satu leluhur mereka. Perjanjian itu memberikan kekuatan besar kepada keluarga mereka, tetapi dengan harga yang mengerikan. Setiap beberapa generasi, salah satu keturunan mereka harus menanggung penderitaan sebagai bagian dari perjanjian tersebut. Awan adalah korban terbaru dari siklus ini. Jika Isa tidak melakukan apapun, Awan akan terus menderita sampai ajal menjemputnya. Namun, jika Isa memilih untuk memutus perjanjian ini, konsekuensinya bisa lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Kitab itu memperingatkan bahwa memutus perjanjian gelap bukanlah hal yang mudah. Ada ritual khusus yang harus dilakukan, melibatkan pengorbanan tertentu yang tidak dijelaskan secara gamblang. Selain itu, kekuatan yang terikat pada perjanjian itu tidak akan tinggal diam. Jika seseorang mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya,
mereka akan menghadapi perlawanan yang luar biasa. Isa merasakan dadanya semakin sesak. Ia telah menemukan cara untuk menyelamatkan Awan, tetapi ia juga menyadari bahwa perjalanan ini bisa membawa mereka ke bahaya yang lebih besar. Dengan tangan gemetar, Isa menutup kitab itu. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan segera. Tidak, ada banyak waktu tersisa, dan semakin lama ia menunda, semakin besar penderitaan yang harus ditanggung Awan. Namun, sebelum ia melangkah lebih jauh, ia harus memahami sepenuhnya apa yang sedang ia hadapi. Ia harus mencari seseorang yang bisa membantunya menerjemahkan kitab ini dengan lebih jelas. Dan yang lebih penting, ia harus menemukan keberanian untuk menghadapi apapun yang mungkin menantinya di ujung jalan ini. Isa berdiri tegak di tengah pusaran energi yang semakin liar. Cahaya ungu berpendar dari telapak tangannya, mengalir ke udara bagaikan sulur-sulur petir yang menggila. Ritual pemutusan ini bukan sekadar mantra biasa. Ia mempertaruhkan seluruh jiwanya demi menyelamatkan Awan. Getaran dahsyat menghantam tubuhnya, seakan setiap bagian dirinya tengah dirobek dari dalam. Napasnya tersengal, keringat mengalir deras di pelipisnya. Namun, tekadnya tetap bulat. "Aku tidak akan kehilanganmu lagi, Awan." Serunya lantang, menembus riuhnya energi yang berputar di sekelilingnya. Ia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang seolah membakar sumsum tulangnya. Setiap helai rambutnya berkibar, tertarik oleh kekuatan besar yang berpusat pada dirinya. Semburan cahaya yang terpancar dari tubuhnya semakin menyilaukan. Isa tahu bahwa dirinya telah melangkah jauh ke dalam batas yang berbahaya. Jika ia gagal, jiwanya bisa terpecah menjadi serpihan-serpihan kecil, terjebak di antara dimensi yang tidak dikenal. Namun, di benaknya hanya ada satu tujuan, membawa Awan kembali. Ia tidak akan membiarkan sahabatnya terperangkap dalam kehampaan selamanya. Tangan Isa bergerak membentuk pola rumit di udara. Setiap gerakan menggema dengan mantra kuno yang telah ia hafalkan sejak lama. Simbol-simbol bercahaya muncul di sekelilingnya, membentuk lingkaran pelindung. Ia bisa merasakan kehadiran Awan samar-samar, seolah ada sesuatu yang menahannya di balik tabir tipis. "Awan, bertahanlah, aku akan menjemputmu." Teriaknya, suaranya, bergetar karena tekanan energi yang semakin besar. Dalam sepersekian detik, sebuah getaran hebat merobek ruang di hadapannya, membuka celah menuju dunia yang telah lama tertutup. Dari celah yang terbuka, kabut tebal merayap keluar, membungkus sekeliling mereka dengan keheningan yang nyaris mistis. Isa nyaris terhuyung karena kelelahan, namun ia tetap menatap ke depan dengan penuh harap. Lalu, di tengah pusaran kabut, sebuah sosok mulai tampak. Perlahan, siluetnya menjadi semakin jelas. Wajah yang begitu ia kenal kini muncul di hadapannya. Awan. Mata Isa melebar, dadanya sesak oleh luapan emosi yang tidak tertahankan. "Awan, kamu berhasil keluar," ucapnya, hampir berbisik. Sosok Awan tampak lebih damai dibandingkan sebelumnya. Tidak ada lagi cahaya gelap yang membayangi tubuhnya. Tidak ada lagi sorot ketakutan di matanya. "Isa, kamu berhasil," suaranya terdengar penuh haru, menggema lembut di antara kabut yang mulai menipis. Isa hampir tidak percaya bahwa sahabatnya kini benar-benar kembali. Mereka saling menatap, merasakan kehangatan yang begitu lama terhalang oleh sekat dimensi yang memisahkan mereka. Tanpa berpikir panjang, Isa melangkah maju dan meraih tangan Awan, memastikan bahwa ia nyata, bahwa ia tidak akan lagi kehilangan sahabatnya untuk kedua kalinya. Di kejauhan, langit yang semula kelam mulai menampakkan rona jingga, pertanda bahwa ritual pemutusan telah benar-benar berhasil. Dunia mereka kembali selaras,
Batas yang selama ini menahan awan di dimensi lain kini telah runtuh sepenuhnya. Isa menarik napas panjang, merasakan udara yang terasa lebih ringan. "Ayo pulang, Awan. Sudah waktunya kita kembali," ucapnya dengan senyum yang penuh kelegaan. Awan mengangguk, dan bersama-sama mereka melangkah pergi, meninggalkan bayangan kelam yang telah lama membayangi perjalanan mereka. Kutukan yang selama ini membelenggu Awan akhirnya terputus, memberikan kebebasan yang selama ini ia impikan. Bertahun-tahun, hidupnya diwarnai oleh penderitaan dan ketidakpastian, terjebak dalam bayang-bayang perjanjian kelam yang mengikatnya. Namun berkat pengorbanan dan keberanian yang ditunjukkan oleh dirinya serta orang-orang yang mencintainya, rantai kutukan itu kini telah hancur. Awan tidak lagi dihantui oleh masa lalu, tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar darinya. Kini, ia dapat menjalani kehidupannya sebagai manusia seutuhnya, merasakan kebahagiaan tanpa batasan. Tidak ada lagi rasa takut akan kehilangan kendali atau kembali terjerumus dalam kegelapan. Ia bisa tersenyum tanpa beban, menatap masa depan dengan penuh harapan, dan merangkul kehidupan yang selama ini terasa begitu jauh dari genggamannya. Langkah pertama menuju kehidupan baru bukanlah hal yang mudah. Meski kutukan telah sirna, jejaknya masih tertinggal dalam ingatan dan luka-luka yang tak kasat mata. Awan menyadari bahwa dirinya bukanlah orang yang sama seperti sebelum semua ini terjadi. Ada banyak hal yang berubah, baik dalam dirinya maupun di sekelilingnya. Namun ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia memilih untuk melangkah maju, meninggalkan segala kesedihan dan penderitaan yang telah ia alami. Bersama dengan orang-orang yang ia kasihi, Awan membangun kembali kehidupannya dari awal. Mereka memilih tempat yang jauh dari segala kenangan buruk, tempat di mana mereka bisa benar-benar memulai lembaran baru. Dengan keyakinan dan harapan, mereka menapaki jalan yang sebelumnya tampak mustahil untuk dilalui. Hidup baru ini mengajarkan Awan banyak hal. Ia belajar bahwa kebebasan bukan hanya tentang lepas dari belenggu fisik, tetapi juga tentang membebaskan diri dari ketakutan dan keraguan yang selama ini membatasi dirinya. Ia belajar untuk berdamai dengan masa lalunya, menerima segala luka dan pengalaman yang telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia juga belajar untuk menghargai setiap momen, tidak lagi menganggap remeh kebahagiaan kecil yang sebelumnya ia anggap biasa saja. Kini, setiap napas yang ia hirup adalah bukti bahwa ia telah menang, bahwa ia telah berhasil melewati kegelapan yang nyaris menelannya. Perjalanan Awan mengajarkan satu hal yang begitu berharga. Cinta sejati bukan sekadar menerima seseorang apa adanya, tetapi juga tentang perjuangan. Cinta bukan hanya hadir di saat bahagia, tetapi juga dalam saat-saat penuh kesulitan. Ketika segalanya tampak mustahil, ketika harapan hampir padam, cinta adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk terus maju. Awan tidak akan bisa lepas dari kutukan tanpa adanya cinta yang begitu besar. Cinta yang berani menghadapi bahaya, cinta yang tak gentar menghadapi pengorbanan. Itu adalah cinta yang bukan hanya memberi, tetapi juga berjuang bersama. Kadang, dalam hidup, kita harus berani menghadapi kegelapan untuk menemukan cahaya yang sesungguhnya. Tidak ada perjalanan yang benar-benar mulus. Tidak ada kebahagiaan yang datang tanpa ujian. Setiap orang memiliki beban dan cobaan masing-masing, tetapi yang membedakan adalah bagaimana mereka menghadapinya. Seperti Awan, kita juga bisa memilih untuk tidak menyerah, untuk terus melangkah meskipun jalan di depan tampak begitu gelap. Dan pada akhirnya, saat kita berhasil melewati semua itu, kita akan menyadari bahwa setiap luka, setiap perjuangan, dan setiap air mata adalah bagian dari proses yang membawa kita menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam kisah ini, kita diajak untuk menyelami perjalanan hidup seorang tokoh utama yang bernama Arka, seorang pemuda yang dibesarkan di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan.
Sejak kecil, Arka selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya. Ia merasa terkekang oleh tradisi dan norma yang berlaku di masyarakat desa tersebut. Meski begitu, Arka selalu memiliki impian besar untuk menemukan dunia yang lebih luas dan melampaui batasan-batasan yang ada di sekitarnya. Perjalanan Arka dimulai ketika ia memutuskan untuk meninggalkan desa dan berkelana ke kota besar dengan harapan menemukan arti hidup yang lebih dalam. Di kota besar, Arka menemui berbagai tantangan dan pertemuan yang mengubah pandangannya tentang dunia. Ia bertemu dengan berbagai macam orang, dari yang baik hati hingga yang penuh intrik. Salah satu pertemuan penting terjadi dengan seorang mentor bernama Aldo, yang membuka mata Arka tentang pentingnya pemahaman diri dan peran yang bisa ia mainkan dalam dunia yang lebih luas. Aldo mengajarkan Arka untuk berpikir kritis dan tidak hanya menerima segala sesuatu begitu saja. Namun, meskipun mendapatkan banyak pelajaran, Arka masih merasa kebingungannya semakin dalam, khususnya tentang tujuan hidup dan apa yang sebenarnya ia inginkan. Dalam pencariannya, Arka mulai menyadari bahwa masalah utamanya bukanlah dunia luar, melainkan ketidaktahuan dirinya sendiri tentang apa yang ia inginkan dan siapa dirinya sebenarnya. Ia mencoba berbagai pekerjaan, mulai dari yang sederhana hingga yang sangat bergengsi, namun tetap merasa tidak puas. Disinilah Arka mulai bertemu dengan beberapa orang yang benar-benar menginspirasi dan memberi pandangan baru tentang kehidupan, seperti seorang seniman yang mengajarkan arti kebebasan dalam berkarya, dan seorang ilmuwan yang mengajarkan pentingnya pengetahuan dan eksplorasi tanpa batas. Dari mereka, Arka belajar untuk menggabungkan pengetahuan dan intuisi dalam mengejar impian. Namun, meskipun sudah melalui banyak pengalaman, Arka akhirnya menemukan bahwa pencarian luar tidak akan pernah membawanya pada jawaban yang ia cari jika ia tidak mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam suatu momen introspeksi yang mendalam, Arka menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan terhadap diri sendiri dan bukan dari pencapaian eksternal yang dicari-cari. Ia mulai melihat bahwa perjalanan yang ia lakukan selama ini, dengan segala lika-liku dan tantangan yang dihadapi, sebenarnya adalah bagian dari proses menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Sebagai penutup, kisah Arka menggambarkan perjalanan hidup yang penuh dengan pencarian makna, perubahan perspektif, dan penerimaan terhadap kekurangan diri. Meskipun ia telah mengelilingi dunia dan bertemu dengan berbagai orang, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya justru ditemukan di dalam dirinya sendiri. Dalam akhir cerita, Arka kembali ke desa asalnya. Namun kali ini dengan pandangan yang berbeda dan lebih damai. Ia menyadari bahwa dunia ini luas dan setiap orang memiliki jalan hidup yang unik. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kita harus pergi jauh untuk bisa kembali dan memahami rumah kita yang sesungguhnya. Setiap individu memiliki potensi luar biasa yang seringkali tersembunyi oleh rasa takut, keraguan, atau ketidakpastian. Seperti halnya karakter dalam cerita ini, yang mengalami berbagai cobaan dan tantangan hidup, kita pun seringkali merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Namun, justru di tengah-tengah kesulitan itulah, kita mulai menemukan kekuatan dalam diri yang sebelumnya tidak kita sadari. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses pembelajaran yang membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Dengan ketekunan dan keyakinan, kita dapat mengatasi setiap rintangan dan mengubah setiap kegagalan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Setiap perjalanan hidup penuh dengan liku-liku yang mungkin tidak selalu mudah, namun setiap langkah yang kita ambil memberikan pelajaran berharga. Ketika kita menghadapi tantangan, kita seringkali merasa seolah-olah dunia ini tidak berpihak kepada kita. Namun dalam setiap cobaan tersebut, tersembunyi kesempatan untuk berkembang.
Seperti yang diceritakan dalam kisah ini, perjalanan menuju kesuksesan bukanlah tentang bagaimana kita menghindari kegagalan, melainkan bagaimana kita belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman yang ada. Setiap langkah, baik yang penuh kegembiraan atau yang penuh kesulitan, membentuk karakter kita dan memperkuat pondasi kita untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah. Salah satu nilai penting yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah pentingnya ketekunan dan keberanian untuk berubah. Ketika kita berada dalam situasi yang membuat kita merasa tidak nyaman atau bahkan terpuruk, seringkali inilah saat yang paling menantang untuk berani mengambil langkah besar menuju perubahan. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam kisah ini, hanya dengan berani menghadapi ketakutan kita dan terus berusaha meskipun rintangan tampak tak teratasi, kita akan menemukan bahwa kemampuan kita untuk bertahan dan beradaptasi jauh lebih besar dari yang kita kira. Keberanian untuk berubah bukan hanya tentang keluar dari zona nyaman, tetapi juga tentang mempercayai proses dan percaya bahwa di balik setiap perubahan ada peluang baru yang menunggu. Selain ketekunan pribadi, kita juga diajarkan dalam cerita ini tentang pentingnya dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Tidak ada yang bisa mencapai kesuksesan besar sendirian. Dalam setiap perjalanan, baik itu dalam menghadapi kesulitan maupun meraih kemenangan, dukungan dari keluarga, teman, atau bahkan orang yang baru kita kenal, sangatlah berharga. Keberhasilan seringkali datang dari kolaborasi, dari saling menguatkan, dan memberi semangat satu sama lain. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa dalam kehidupan ini, kita tidak harus menanggung semua beban sendiri. Bersama-sama, kita bisa saling mendukung untuk menciptakan dunia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih penuh harapan. Pada akhirnya, kisah ini mengajak kita untuk menatap masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan. Meskipun perjalanan hidup kita mungkin tidak selalu mulus, dengan tekad yang kuat, keberanian untuk berubah, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita, kita bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Seperti tokoh dalam cerita ini yang terus berjuang meskipun menghadapi kesulitan yang besar, kita pun dapat menghadapi tantangan apapun yang datang dengan optimisme dan semangat pantang menyerah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkembang, untuk memperbaiki diri, dan untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna. Dengan melihat setiap rintangan sebagai peluang untuk tumbuh, kita dapat menemukan kebahagiaan sejati dalam perjalanan hidup kita. Jangan pernah ragu untuk terus bermimpi, terus berusaha, dan terus melangkah, karena masa depan yang cerah sedang menunggu bagi mereka yang berani mengejar impian mereka. Dalam setiap kisah, ada saat-saat penuh ketegangan, misteri, dan keingintahuan yang membawa pembaca untuk terus mendalami jalan cerita lebih dalam. Begitu pula dengan cerita ini, yang baru saja dimulai dan membawa Anda pada sebuah perjalanan penuh teka-teki dan emosi. Mungkin di awal, segala sesuatunya terasa samar dan penuh tanda tanya. Namun jangan khawatir, karena setiap bagian cerita ini akan terungkap dengan cara yang tak terduga. Setiap karakter yang muncul, setiap konflik yang berkembang, dan setiap petunjuk yang tersembunyi, semuanya memiliki alasan yang akan semakin jelas seiring berjalannya waktu. Tentu, setiap bagian dari cerita ini tidak hanya sekedar menjadi titik awal, tetapi juga membuka banyak kemungkinan baru yang menunggu untuk ditemukan. Seiring berjalannya waktu, berbagai lapisan cerita akan saling terjalin, dan Anda akan melihat bagaimana setiap elemen berkontribusi dalam membentuk dunia dan karakter yang ada. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa perjalanan ini lebih dari sekedar cerita sederhana, tetapi sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan nuansa dan kedalaman. Jadi, jika Anda merasa ada banyak hal yang belum terungkap dalam cerita ini, jangan khawatir, semuanya akan dijelaskan dengan indahnya seiring berjalannya waktu. Penting untuk diingat bahwa setiap kisah besar membutuhkan kesabaran. Tidak semua misteri bisa diselesaikan dalam sekali baca, dan tidak semua karakter bisa dikembangkan dengan cepat.
Namun, inilah yang membuat cerita ini begitu menarik. Ada ruang untuk berkembang, ada kesempatan untuk menggali lebih dalam, dan lebih penting lagi ada ketegangan yang tak sabar untuk dipecahkan. Kami mengajak Anda untuk terus mengikuti dan menunggu setiap bab berikutnya, di mana setiap pertanyaan yang muncul akan menemukan jawabannya, dan setiap keputusan yang diambil oleh karakter akan membawa mereka ke arah yang tak terduga. Jangan lewatkan setiap detail, karena di balik setiap kalimat tersembunyi lapisan-lapisan cerita yang hanya bisa Anda temukan jika Anda terus membaca. Ini bukan sekadar cerita biasa, tetapi sebuah dunia yang sedang dibangun, dan akan semakin memukau saat Anda terlibat lebih dalam. Kami ingin Anda merasakan betapa setiap langkah yang diambil oleh karakter-karakter dalam cerita ini begitu penting, dan betapa setiap keputusan yang mereka buat akan membawa dampak besar pada alur cerita selanjutnya. Untuk itu, kami ajak Anda untuk terus mengikuti kisah ini, menikmati setiap twist yang terjadi, dan tak sabar menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Akhir kata, kami sangat berterima kasih atas perhatian Anda yang telah mengikuti perjalanan cerita ini sampai sejauh ini. Kami yakin bahwa cerita ini akan menjadi sesuatu yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pengalaman emosional yang mendalam bagi setiap pembaca. Sebelum cerita ini benar-benar mencapai klimaks yang telah direncanakan, kami mengundang Anda untuk tetap bersama kami, terus mengikuti dan menunggu kelanjutan kisah yang telah dimulai. Jangan lewatkan setiap babak baru yang akan memperkaya cerita ini, karena petualangan ini masih jauh dari selesai. Penantian adalah perasaan yang kompleks, sebuah ruang waktu di mana seseorang terjebak antara harapan dan keraguan. Dalam cerita ini, tokoh utama yang masih merasakan bekas dari sebuah perpisahan, terjebak dalam penantian yang tiada ujung. Waktu terasa berjalan lambat, setiap detik yang berlalu seakan menjadi bagian dari beban yang harus ia tanggung. Penantian ini bukan hanya tentang menunggu seseorang untuk datang, namun lebih kepada menunggu kejelasan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ia seringkali bertanya-tanya, apakah keputusan yang ia buat benar, ataukah ia hanya terjebak dalam sebuah rutinitas emosional yang tiada henti. Setiap kali ia melirik jam, semakin ia merasa waktu menjadi musuh yang tak dapat ia kalahkan. Sebuah kesadaran perlahan tumbuh dalam dirinya bahwa tidak semua penantian itu berarti sesuatu yang indah. Kadang, penantian hanya meninggalkan rasa hampa, seperti menunggu sesuatu yang tak pasti datang, namun tidak pernah tiba. Penantian ini membawa dampak besar dalam kesehariannya. Rasa cemas yang terus tumbuh, mengganggu pikirannya setiap hari. Apa yang dulunya terasa ringan kini berubah menjadi sebuah beban berat yang mengganggu pikiran dan hatinya. Ia mulai meragukan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Apakah ia sudah cukup kuat untuk menunggu? Atau apakah ia harus menerima kenyataan bahwa mungkin penantian ini adalah usaha yang sia-sia? Setiap kali ia mendengar langkah kaki atau suara telepon, hatinya berdegup kencang, berharap itu adalah orang yang ia tunggu. Namun, kenyataan selalu datang dengan kekecewaan. Semua hal yang ia damba-dambakan tidak pernah terwujud sesuai harapan. Suatu perasaan mulai menanamkan dirinya bahwa penantian ini bukan hanya soal menunggu orang lain, tetapi juga tentang menunggu dirinya sendiri untuk bangkit dan melangkah maju, meskipun rasanya sangat sulit untuk melepas masa lalu. Di tengah-tengah penantian yang panjang ini, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri tentang tujuan penantiannya. Apakah penantian ini memiliki makna yang lebih besar, ataukah ia hanya berlarut-larut tanpa arah? Selama ini, ia telah banyak menghabiskan waktu berharap bahwa seseorang akan datang dan mengubah segalanya. Namun semakin ia menunggu, semakin ia menyadari bahwa perubahan tidak akan datang begitu saja dari luar dirinya. Mungkin selama ini ia hanya terjebak dalam angan-angan tentang masa depan yang ideal,
dan lupa untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya saat ini. Penantian yang sejatinya adalah kesempatan untuk refleksi diri, malah menjadi sebuah jaring-jaring yang menjeratnya, menahan ia dari bergerak maju. Ia merasa bingung antara memilih untuk terus menunggu, ataukah memilih untuk mengejar kebahagiaan dan ketenangan yang lebih nyata di luar imajinasi. Namun, suatu hari, setelah berbulan-bulan berada dalam ketidakpastian dan kebingungannya, sebuah kesadaran mulai muncul dalam benaknya. Penantian itu bukanlah sebuah takdir yang harus diterima begitu saja. Penantian itu adalah sesuatu yang ia pilih untuk alami. Ia menyadari bahwa ia memiliki kekuatan untuk memilih. Apakah ia ingin terus terjebak dalam rutinitas penantian yang tak pernah berujung, ataukah ia siap untuk melepaskan dan melangkah maju, meskipun tak tahu pasti kemana arah itu akan membawanya. Terkadang, penantian yang paling sulit bukanlah karena menunggu orang lain, tetapi karena berani melepaskan apa yang telah ada. Berani menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa diubah, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan terhadap keadaan yang ada. Ia memutuskan untuk berhenti hanya menunggu, dan mulai mencari makna hidup dalam perjalanan yang lebih personal. Sebuah keputusan besar yang memerlukan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Pada akhirnya, meskipun ia belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu dan penantiannya, ia mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Penantian itu, yang tadinya terasa begitu mencekam, kini menjadi bagian dari proses pemulihan dan pertumbuhannya. Namun, cerita ini tidak berakhir dengan jawaban pasti. Akankah ia menemukan orang yang ia tunggu? Akankah ia mampu melepaskan sepenuhnya kenangan yang mengikatnya? Tak ada kepastian dalam hidup ini. Apa yang ia tahu sekarang adalah bahwa ia telah mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda, lebih terbuka pada kemungkinan baru, dan lebih menerima diri dalam keadaan yang tidak sempurna. Penantian bukan lagi hal yang harus ditakuti, melainkan sebuah perjalanan yang membawa pelajaran penting tentang kehidupan dan diri sendiri. Cerita ini terus berlanjut, terbuka dengan segala kemungkinan, seiring dengan waktu yang terus bergerak maju.